Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Firman Putra TV. Masih membahas mengenai asam lambung, membantu teman-teman menemani lah, paling bahasa ininya, menemani teman-teman yang mengalami sensasi asam lambung ini, memberi masukan, memberi motivasi, memberikan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Kali ini saya masih berada di lokasi yang sama. Ini di tepatnya di kantor pos lama Kampung Baru ya. Nih. Saya ditemani sama si bocil teman-teman. Kalau di video kemarin saya membahas masalah efek dan dampak-dampaknya itu teman-teman. Masih saya lanjutkan kembali membahas tentang ini semua teman-teman. Ini banyak teman yang bertanya di WA saya, teman-teman. Ada berapa pertanyaan itu tentang soal makan, mengenai soal berapa lama saya sembuhnya gitu. Kalau mengenai soal makan sendiri itu teman-teman, itu berapa kali saya menerapkan pola makan dalam sehari, kan saya sudah pernah share di video-video saya yang lalu. Itu saya makannya 5 kali teman-teman sehari, yaitu pagi jam 7, jam 9 atau setengah jam 10 bisa, jam 12, jam 3, dan jam 6. Tuh. Karena kalau nggak begitu teman-teman, kita itu mudah lemas. Iya, mudah lemas. Kalau nggak jam makan kita nggak seperti itu, kita akan mudah lemas. Kalau makan kita normal, jam 7 makan, terus jam 12 makan, terus jam 6 makan, 3 kali gitu makannya satu hari, kita pasti lemas. Karena lambung kita ini butuh makan teman-teman. Kalau nggak diisi kita tuh gemeter. Coba teman-teman buktikan sendiri, gemetarnya gimana. Coba aja teman-teman makan jam 7, 1 jam atau 2 jam kemudian pasti perut kita nggak enak lagi teman-teman. Itu minta diisi teman-teman. Kalau nggak diisi kita akan lemas. Bawaannya seperti itu teman-teman ya. Kalau nggak diisi kita akan lemas. Dan kalau udah lemas, ya sudah, kita akan kambuh lagi. Jadi kalau pola makannya teman-teman, kalau mau ngikutin pola makan dari saya dulu, pola makan dari saya dulu ya seperti itu teman-teman. 5 kali makan saya. Ada yang bertanya, loh kok bisa sampai 5 kali mas, sedangkan kan asam lambung itu begah, kok bisa makannya sampai 5 kali? Nah, itu kembali lagi, kalau begah berhenti dulu, jangan dipaksa masukin ini makanannya yang banyak-banyak. Semampunya aja. Kan ada pepatah yang bilang, berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar. Gitu. Kasihan tuh lambungnya kalau makannya itu dipaksa. Padahal perasaan kita sudah mau mual gitu, masa udah sesek gitu mau dipaksa makan, dipaksa. Jangan teman-teman, tidak bagus. Yang ada nanti malah sensasi seseknya kita makin parah yang ada. Jadi begitu teman-teman kalau soal makan. Terus di WA saya juga ada yang bertanya, Mas,
sebelum pulih total kemarin sempat konsumsi obat-obat apa aja atau sejenis vitamin-vitamin, suplemen apa begitu. Nah, ini. Kalau obat-obatan sih saya nggak ada teman ya. Nggak ada teman-teman obat-obatan itu. Saya cuman pernah konsumsi temulawak sama madu. Cuman itu kalau obat-obatan herbal. Cuman itu yang pernah saya konsumsi. Kalau di awal dulu, awal mulanya terkena asam lambung dulu sih, sempat minum-minum kayak sukralfat, omeprazol, ranitidin, itu diberi dokter. Tapi setelah saya pahami, setelah saya tahu kalau ternyata kita bisa sembuh walaupun tidak dengan obat. Karena dulu saya takut sekali teman-teman, ketergantungan dengan obat. Takut obat-obat generik itu bukannya malah menyembuhkan saya, tapi malah membuat penyakit lain, membuat efek samping lain begitu. Jadi saya cari-cari orang yang mengetahui tentang masalah asam lambung yang obat-obatan begitu jangan terlalu banyak dikonsumsi. Saya pelajari, akhirnya saya terapkan. Ternyata iya benar, kita bisa sembuh tanpa obat. Yang penting kita harus rutin dan yakin, karena itu semuanya dari pikiran teman-teman, dari pikiran. Ya itu, kembali lagi ke ini tadi, obat saya cuma temulawak sama madu teman-teman. Ya itu, temulawak sama madu. Kalau vitamin itu sendiri saya pakai vitamin B kompleks teman-teman. Saya pakai vitamin B kompleks itu, saya makannya malam sebelum tidur, karena kalau siang kan saya kerja teman-teman, jadi nggak bisa. Jadi kalau malam kan enak, kita sebelum tidur tuh makan obat, minum obat. Vitamin B kompleks itu saya konsumsi kurang lebih hampir 5 bulan teman-teman. Saya vitamin B kompleks memang ada perubahan teman-teman di badan, itu beda dengan kalau kita tidak minum vitamin teman-teman. Itu memang itu bagus kok, B kompleks itu. Coba teman-teman buktikan sendiri deh, itu bagus teman-teman. Ada juga yang bertanya di WA saya tuh, Bang, kalau kambuh abang melakukan apa aja nih? Nah, kalau kambuh biasanya saya cepet-cepet ngambil air hangat teman-teman. Air hangat saya minum perlahan-lahan, itu air hangat saya minum perlahan-lahan, karena cuman air hangat itu menurut orang-orang itu atau dokter juga menyarankan sih, air hangat itu bagus kalau kita pada saat kambuh-kambuhnya gitu. Aku kurang jelas tahu bagusnya seperti apa, yang jelas itu air hangat kata dokter bagus. Jadi saya rutin seperti itu teman-teman. Saya ngerebus air, saya taruh di dalam termos, jadi saya nggak repot-repot lagi masak. Kalau perlu air panas tinggal tuang dari termos aja gitu ceritanya teman-teman. Terus ada yang nanya, Bang, apakah sesaknya parah bang? Sesak napasnya parah waktu abang kambuh? Wow, jangan ditanya. Sesak napas dan panik itu satu paket teman-teman. Kalau datang itu pasti satu paket, nggak akan berpisah teman-teman. Itu kalau seseknya datang, paniknya ngikut teman-teman. Terus yang nggak enak itu hidung itu kayak nyumbat, kayak pilek teman-teman, hidung itu. Padahal nggak pilek teman-teman, tuh kayak buntu gitu loh hidungnya, kayak hidung tersumbat. Cuman nggak pilek. Pada saat kalau udah mau kambuh pasti kayak gitu teman-teman. Pikirannya kemana-mana, sudah mau mati, ini itu, ini. Aduh, kenapa ini jantung saya berdebar? Kenapa ini saya seperti ini? Takut dengar berita-berita aneh-aneh teman-teman. Dengar berita orang meninggal teman-teman,
Tuh biasanya ada orang kalau meninggal kan teman-teman, di tempat saya ini diumumkan di masjid atau di musola. Dengar dari pengumuman dari masjid atau toa masjid begitu, wah pikirannya cemas teman-teman. Takut, oh dia udah meninggal, jangan-jangan berikutnya saya. Pikirannya aneh teman-teman, ini aneh. Pokoknya cocok kalau orang bilang itu teman-teman, 1001 sensasi teman-teman penyakit ini tuh. Aneh-aneh memang. Ada yang tanya juga teman-teman, Bang, yang dibenahi duluan tuh yang mana mah? Penyakit medisnya apa psikisnya? Nah, kalau saya teman-teman, medisnya dulu. Medisnya itu apa? Ya lambung kita teman-teman. Kita benahi dulu lambung kita dengan cara atur pola makan kita. Sekalian kita atur pola pikir ya. Jangan cuma pola makan. Atur pola makan kita. Usahakan makan 5 kali sehari gitu. Per 3 jam sekali juga nggak apa-apa tuh. Per 3 jam sekali makan. Isi perutnya sedikit-sedikit. Jangan banyak-banyak teman-teman. Sedikit-sedikit diisi, sedikit-sedikit gitu. Dengan cara seperti itu. Terus pola tidurnya diatur. Tidur jam 9 atau jam 10 malam udah tidur. Jadi kita kalau bangun pagi tuh perasaan kita fresh teman-teman. Enak. Terus psikis kita itu apa? Psikis kita itu pikiran teman-teman. Kita harus berusaha melawan teman-teman. Arti dari kata melawan di sini, kita harus pintar mengendalikan pikiran kita pada saat pikiran ini mau kambuh. Entah itu dengan cara kita harus bawa dia happy, entah itu dengan cara kita harus bawa dengan kesibukan yang lain. Contohnya kita olahraga, jalan-jalan. Terus kalau mencolek, pikiran itu datang tiba-tiba mencolek, cuekin teman-teman. Usahakan kita lawan pikiran ini dengan cari kesibukan-kesibukan yang menyenangkan. Karena setahu saya, dulu saya sembuh, bisa dikatakan sembuhnya itu sembuh dengan begitu aja teman-teman. Lupa dengan begitu aja kondisi ini. Lupa begitu. Aktivitas saya sehari-hari, kerja. Saya cuekin penyakit ini, saya cuekin. Lambat laun dia 1 hari, 2 hari ndak kambuh, 3 hari ndak kambuh, 4 hari ndak kambuh, 5 hari kambuh sehari. Besoknya ndak kambuh 5 hari, 5 hari nggak kambuh, 2 hari kambuh, 1 bulan nggak kambuh, sehari kambuh. Wajar teman-teman, itu jalan proses penyembuhan. Nah, itu sudah mulai proses penyembuhan teman-teman di lambung kita. Tinggal kita ngatur cara kita, cara pola pikir kita lagi. Kita usahakan kita harus happy teman-teman. Cuman itu kuncinya. Baiklah teman-teman. Untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti saya lanjut lagi di season yang berikutnya. Berhubung ini si kecil udah ngeluh nih, kayaknya dia mau balik ini ke rumah teman-teman. Buat teman-temanku semuanya, tetap semangat, tetap sehat terus, pola pikirnya dijaga, makannya dijaga. Percaya teman-teman, penyakit ini bisa sembuh. Paniknya itu yang terutama ya. Saya juga dulu begitu teman-teman. Paniknya the best. Percaya, tanamkan di dalam pikiran kita, bisa sembuh teman-teman. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Saya masih akan tetap memberikan teman-teman motivasi yang akan menemani pada saat teman-teman kambuh. Mungkin akan memberi wasilah atau memberi apa buat teman-teman semangat lagi kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.